Hai guys, ketemu lagi di channel kita itu cinta. Kali ini kita akan membahas tentang striker-striker timnas Indonesia yang tertajam dan legendaris. Oke guys. Bakat besar sepak bola Boaz Solosa memang sudah terlihat sejak dirinya berumur 13 tahun. Dengan mampu masuk klub amatir PS Putra Yohan, kemampuan mengolah bola Boaz diturunkan dari sang kakak Ortisan Solosa yang terlebih dulu terjun di sepak bola. Berkat kondisi seperti inilah membuat bakatnya terus terasah hingga pada 2004 bergabung dengan Perseru Serui. Kedatangannya ke kesebelasan tersebut menjadikan Boaz sebagai pemain utama klub meski masih berusia muda. Dari tim PON Papua inilah bakatnya tercium oleh Peter White, pelatih tim nasional Indonesia kala itu, dan membawanya menuju Piala Tiger 2004 saat ia masih berumur 17 tahun. Bahkan, meski di usia muda dan belum banyak jam terbang, namanya tetap dipercaya dan dibawa untuk mengikuti kejuaraan Asia Tenggara mewakili timnas. Berangkat dengan pandangan sebelah mata, tidak membuat ia canggung saat mengenakan seragam merah putih. Berduet dengan Ilham Jaya Kusuma, ia menunjukkan kemampuan hebatnya dengan membawa timnas lolos ke partai final Piala Tiger 2004. Penampilan luar biasanya membuatnya diganjar sebagai pemain muda terbaik. Setelah pagelaran ini, nama Boaz terus meroket dan banyak diincar banyak klub tanah air. Permainan hebatnya setelah kejuaraan tersebut membuat Boaz pada tahun 2005 bergabung dengan Persipura Jayapura dan menasbihkan dirinya menjadi pemain termuda klub tersebut. Meski memiliki umur paling muda, pria asli Jayapura ini tetap mampu menembus skuad utama. Bahkan pada tahun tersebut, Persipura mampu dibawanya menjadi juara liga. Di tengah karir yang sedang menanjak, ia pernah mengalami cedera serius yang membuat ia nyaris melupakan sepak bola untuk selamanya. Cedera patah kaki kanan saat tampil membela tim nasional Indonesia melawan tim nasional Hong Kong di ajang internasional memang hampir saja membunuh karir bermain sepak bolanya. Pertandingan berakhir dengan kedudukan 3-0 untuk tim nasional Indonesia. Tercatat, setelah kejadian tersebut, Boaz sempat menghilang untuk melakukan penyembuhan. Tidak hanya itu, ia sempat mengalami trauma untuk kembali bermain sepak bola lantaran kejadian tersebut. Setelah cedera parah tersebut, akhirnya Boaz kembali ke lapangan hijau. Kemampuan hebat Boaz membuatnya selalu masuk daftar pemain untuk memperkuat timnas. Namun, di beberapa kali panggilan, tidak semua ia datangi. Boaz pernah berulah dengan menolak panggilan PSSI untuk membela tim nasional Indonesia U23. Hal itu membuat otoritas sepak bola nasional berang dan mengancam menjatuhkan sanksi berat. Salah satunya tidak mengizinkan Boaz dan beberapa pemain lain yang menolak tampil bersama tim nasional Indonesia untuk tampil di pentas resmi PSSI. Tapi akhirnya hukuman itu tidak dijatuhkan setelah Boaz bersedia kembali tampil. Pada tanggal 28 Maret 2007 pada pertandingan tim nasional Indonesia U23 melawan tim nasional U23 Libanon, namun mengalami kekalahan dengan skor 2-1 untuk keunggulan tim nasional U23 Libanon. Akibat hal tersebut, pernah dirinya dibilang tidak memiliki jiwa nasionalisme untuk negara. Bahkan, tak jarang penolakan Boaz untuk berseragam merah putih mengundang banyak netizen untuk menghujatnya. Kebiasaan Boaz diam dan tidak ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan membuatnya selalu dipandang negatif. Hingga cap tidak memiliki jiwa nasionalisme pun terus mengiringi perjalanan karirnya saat memperkuat timnas Indonesia. Boaz memiliki temperamen yang meledak-ledak. Pada 25 Oktober 2005, ia dijatuhi hukuman skorsing selama 1 tahun tidak boleh bermain sepak bola di ajang nasional maupun internasional oleh PSSI karena terbukti menendang wasit dalam pertandingan Piala Indonesia antara Persipura melawan Persebaya pada 12 September 2005. Pada 8 Oktober 2010, tim nasional Indonesia bertanding melawan tim nasional Uruguay dalam pertandingan persahabatan. Boaz yang turun sebagai starter mampu mencetak gol cepat. Tepatnya di menit 14, Boaz mendapat umpan dari Bambang Pamungkas dan menggiring bola masuk kotak penalti. Dalam duel 1 lawan 1, ia berhasil tampil tenang dan menaklukkan Juan Castillo sebelum menyontek bola masuk gawang tim tamu. Dalam pertandingan persahabatan itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Uruguay yang tampil dengan skuad terbaiknya dengan skor telak 1-7 lewat hat-trick Edinson Cavani dan Luis Suarez serta 1 gol dari Sebastian Eguren.
Pada tahun 2011, Boas mendapat tawaran untuk bermain di klub Belanda VVV Venlo, tetapi karena keluarga, dia memilih untuk tetap bermain di Persipura Jayapura. Pada 23 Maret 2013, Boas kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Asia AFC 2015 yang memulai babak baru dalam konflik dualisme liga dan kepengurusan PSSI beberapa tahun belakangan. Ia mencetak gol cepat di menit 5 untuk memberi keunggulan sementara 1-0 bagi Indonesia, meskipun akhirnya harus menyerah dengan keunggulan 1-2 bagi Arab Saudi. Kemampuannya yang mampu menggunakan kaki kiri dengan baik menjadikan ia selalu tampil bagus setiap musimnya. Selama berseragam Persipura, Boas sudah memperoleh 4 kali gelar juara Liga Indonesia. Dan meski selalu kedatangan pemain baru di timnya sekarang, nama Boas tidak pernah terganti. Walaupun sudah lekat dengan tim yang bermarkas di Stadion Mandala. Salah satu striker top Indonesia di awal tahun 2000-an. Gaya bermainnya amat unik. Ia doyan melakukan aksi gocek melewati beberapa pemain lawan. Budi dijuluki ular piton karena dianggap sebagai striker yang oportunis dan mampu memanfaatkan berbagai peluang, bahkan pada ruang sempit sekalipun. Dalam 46 penampilan di timnas Indonesia, Budi Sudarsono mampu mencetak 16 gol. Rocky Putirai adalah salah satu penyerang timnas Indonesia dengan penampilan paling eksentrik. Ia selalu tampil dengan rambut yang dicat beraneka warna, mulai dari pirang hingga merah menyala. Sebagai striker, ia dikenal sebagai sosok yang garang. Walau posturnya terhitung kurus, ia berani berduel 1 lawan 1 dengan bek-bek lawan yang bertubuh bongsor. Rocky Putirai mengoleksi 17 gol dari 41 penampilan bersama timnas Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto jadi fenomena di sepak bola Indonesia. Namanya meroket saat mengikuti program Mercusuar PSSI Pelatnas jangka panjang di Italia pada periode 1993 sampai 1994. Tampil menawan bersama timnas Primavera, ia sempat dikontrak klub Swedia FC Luzern pada 1994 sampai 1995. Dari 60 laga yang dijalaninya bersama timnas Indonesia, ia mampu mencetak 31 gol. Bambang Pamungkas hingga saat ini masih tercatat sebagai pemain paling banyak membela timnas Indonesia. Sepanjang periode 1998 sampai 2012, BP memperkuat timnas Garuda di 85 laga internasional. Pemain yang identik dengan nomor punggung 20 itu tercatat sebagai top scorer Liga Indonesia musim 2000. Ia sukses menghantarkan Persija Jakarta jadi juara kasta elit musim 2011. Bambang sempat bermain di negara tetangga, Malaysia, bersama Selangor FA. Di musim perdananya pada tahun 2005, ia mempersembahkan treble gelar. Saat ini Bambang menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak dan top scorer untuk Indonesia dengan 77 penampilan dan 36 gol sesuai dengan pertandingan kategori A FIFA. Tetapi jika ditambah dengan pertandingan non-FIFA termasuk melawan klub dan timnas Indonesia U23, maka penampilan Bambang Pamungkas adalah 88 dengan 42 gol. Pada tahun 2013, Bambang Pamungkas menyatakan pensiun dari timnas Indonesia. Tidak semua pertandingan yang dilakukannya bersama PSSI terdokumentasi dan tercatat secara resmi. Namun hal yang tak bisa dibantah, Sucipto Suntoro pada masa jayanya striker haus gol yang amat ditakuti bek-bek lawan. Di usia 16 tahun dia sudah memperkuat Persija ke Eropa dan ikut pelatnas PSSI Junior untuk Piala Junior Asia 1959. Di Piala Junior Asia, Sucipto Suntoro menjadi top scorer dengan 14 gol. Gol-golnya dihasilkan ketika Indonesia mencukur Taiwan 14-0 dan Jepang 13-1. Meski pada akhirnya Indonesia menjadi juara ketiga setelah tumbang oleh Burma, aksinya di Piala Junior Asia membawanya menjadi pemain yang diandalkan dan dipromosikan ke tim senior. Dalam penampilannya bersama timnas Indonesia dari tahun 1965 hingga 1970, pemain yang dijuluki Gareng ini senantiasa menjadi ancaman bagi bek lawan. Sucipto Suntoro sempat dilirik oleh klub Jerman Werder Bremen. Pada 14 Juni tahun 1965, timnas Indonesia yang melakukan lawatan ke Eropa melakukan pertandingan persahabatan melawan juara Bundesliga Werder Bremen. Si Garing dan kawan-kawan tampil menyulitkan Bremen.
Timnas Indonesia hanya kalah tipis 5-6. Pelatih Werder Bremen Herbroker terang-terangan memuji dan menawarkan Sucipto bermain untuk klub Werder Bremen. Namun tawaran simpatik itu ditolak oleh Kolonel Gatot Suwargo yang jadi manajer timnas kala itu. Ya, itulah beberapa nama striker timnas Indonesia yang paling produktif sepanjang masa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan